bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Kami boleh diajari sebagai anak-anak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kuasa imajinasi dan perkataan. Ajari setiap kami, Tuhan, ada begitu banyak di dalam kehidupan kami yang belum kami bedah sebagai ciptaan baru, sebagai anak Allah, sehingga kami terus kalah di dalam kehidupan kami sehari-hari seperti kami ini anak dunia. Tuhan, hari ini kami bertobat sungguh-sungguh dan mau belajar dikembalikan jati diri kami sebagai anak Allah yang punya kuasa dan otoritas dengan kuasa imajinasi dan perkataan. Urapi setiap kami, berikan kecerdasan setiap kami, dan terkhusus untuk jemaat di gereja Patmos, kami berdoa setiap kuasa kegelapan yang mengganggu di pikiran mereka kami ikat, kami patahkan, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Engkau roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang memenjara pikiran anak-anak Tuhan di gereja Patmos. Aku berkata, engkau keluar semua di dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini
Kuasa Roh Kudus menjamah pikiran mereka, membersihkan hati mereka, dikembalikan jati dirinya sebagai anak Allah, dikembalikan sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang punya kuasa dan otoritas atas hidupnya di dalam nama Yesus. Dan aku berkata kepada kuasa kegelapan, roh orang kuat yang ada di tempat ini, aku ikat, aku patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih, para malaikat Tuhan bekerja, open heaven terjadi, dan setiap benih firman yang disampaikan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah hidup kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa imajinasi dan perkataan. Ya, kuasa imajinasi. Imajinasi itu pikiran ya. Oke ya. Gereja, kalian harus kasih saya respon supaya saya tahu bahwa sinyal kita masih terus terhubung. Kalau kamu berkata amin, kasih gini ya. Jempolmu ke atas ya. Oke. Terus supaya saya tahu bahwa kalian tetap mengikuti saya. Sebentar. Sebentar nih laptopnya kok. Misal sebentar. Mbak Novi, gambarnya masih bisa dilihat ya, gambar saya? Hmm? Uke. Lihat, Kok gambar saya masih kelihatan jelas enggak? kelihatan jelas. Oke ya. Gambarnya yang gambar Mbak kelihatan. Mbak Ana Gambar saya kelihatan kan? Iya. Oke. Mm. Oke. Yuk. Kuasa imajinasi dan perkataan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ternyata di dalam hidup kita ini yang disebut pikiran itu seperti dinamo. Ya. Yang disebut imajinasi atau pikiran itu adalah dinamo atau sumber daya hidup kita. Jadi pikiran kita ini mempengaruhi hidup kita. Ya. Pikiran kita ini mempengaruhi hidup kita. Coba siapkan di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Begitu ya? Ya. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi mudah dibacanya berkata, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ya, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi artinya kalau pikiranmu baik, hidupmu baik, betul ya? Betul enggak? Kalau pikiranmu ruwet, hidupmu ruwet. Kalau pikiranmu jorok, hidupmu jorok. Kalau pikiranmu jahat, hidupmu jahat. Ya, jadi bahwa pikiran kita ini seperti dinamo atau sumber daya yang menentukan arah hidup kita. So, mari perhatikan keadaan pikiran kita, imajinasi kita, ya. Dan orang dunia mengatakan itu alam bawah sadar, ya. Pikiran, ingatan, imajinasi. Itu kalau orang dunia mengatakan alam bawah sadar. Arti ya? Kalau alam bawah sadarmu tidak dikuasai oleh firman, engkau hidup tanpa firman, maka itu akan kelihatan hidupmu akan seperti apa. Ya, jadi hati-hati terhadap apa yang kamu pikirkan. Nah, perhatikan Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5.
Ada yang bantu mau membacakan dari gereja? Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 dan 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia dan kejahatan di bumi dan di bawah segala kecenderungan. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betul ya? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati. Kecenderungan hati. Itu kalau di versi bahasa Inggrisnya, dia bilang gitu. Every imagination of the thought. Jadi semua imajinasi dari pikirannya. Imajinasi dari pikirannya itu jahat gitu loh. Maka pada waktu itu Tuhan menghabisi seluruh umat yang ada di zaman Nuh dengan air bah ya, dengan banjir besar ya. Dan hanya beberapa orang yang selamat, hanya 8 orang yaitu keluarganya Nuh ya. Sementara itu Tuhan sudah mengingatkan bahwa bahkan itu bahteranya itu dibuat sekitar 120 tahun. Artinya setiap hari ada yang namanya arahan untuk ayo jangan bikin jahat gitu ya. Ayo kamu jangan 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 jahat terus. Taati Tuhan. Ayo ikut saya. Ikuti teladan saya gitu ya. Si Nuh itu kan berkata begitu terus-menerus. Kamu ikut masuk yuk, ikut bantuin bikin bahtera. Karena nanti sebentar akan ada air bah, akan ada yang namanya kehancuran atas bumi ini. Tapi kalau kalian masuk ke dalam dalam bahtera ini, kalian akan selamat. Nuh seperti itu berkata kepada beberapa orang-orang sekelilingnya gitu ya, tetapi tidak ada yang percaya, tidak ada yang mendengar. Bahkan mereka mengolok-olok. Mereka mengolok-olok. Hari ini juga sama loh. Hari ini juga sama loh. Seperti ini ya. Ayo setiap hari apa nih? Hari Rabu jam 9 pergi ke gereja. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ada yang mengolok. Alah ngapain gitu ya. Ngapain? Pulang dari gereja juga sama aja. Ya, sama aja kamu tetap seperti itu. Hidupmu tidak berubah, nasibmu tidak berubah. Mengolok-olok ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau pelajari kenapa hidupmu tidak berubah, ya kamu harus pelajari. Kenapa aku sudah pergi ibadah kok aku tidak berubah? Ya, ini sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan dan renungan-renungan saya di setiap lapas selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang sudah ditahan di lapas 7 tahun, 12 tahun, ya, 20 tahun keluar dari lapas mereka tidak berubah. Tetap saja keluar dari lapas yang dicari narkoba. Tetap saja keluar dari lapas mereka membunuh. Mereka berbuat kejahatan yang sama. Kejahatan yang sama. Kenapa? Pikirannya tidak berubah. Jelas ya? Kejadian 6 ayat 5. Tuhan itu melihat kecenderungan hati manusia itu jahat. Ya, Tuhan itu melihat kecenderungan hati manusia itu jahat. Makanya dari pihak Tuhan, itu sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya, jadi, tapi banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Mereka hidup ya asal hidup saja. Mereka ibadah asal ibadah tanpa menyadari
betapa pentingnya Roh Kudus di dalam dirinya, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan hati yang baru atas mereka ketika mereka menjadi manusia baru. Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan firman-Nya, dan firman itu adalah benih ilahi yang membuat kita ini terus dibersihkan dari setiap dosa kita. Tapi ada banyak anak Tuhan pergi ibadah kayak gini. Alkitabmu cuma dipegang ke sana ke sini, dibawa ke sana ke sini, tapi tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak digali. Nah, itulah yang menyebabkan benih firman itu tidak bertumbuh dalam hidup mereka. Nah, sekali lagi, Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, sekarang cek pikiranmu hari ini, ya. Coba masing-masing ya, masing-masing. Nggak usah lihat kiri kanan. Hari ini pikiranmu isinya apa? Pikiranmu isinya apa hari ini? Ketakutan tentang masa depan? Wah, masa depanku kayak gimana ya nanti ya? Aku 7 tahun di sini. Wah, nanti gimana ya aku mendapatkan uang? Ketakutan tentang keuangan? Ketakutan tentang pendamping hidup? Nah, itu isi pikiran kita. Dan itu bukan firman. Ya. Apa yang kau pikirkan hari ini, ketakutanmu tentang uang akan menentukan posisi keuanganmu. Kamu takut apa yang diharapkan dari orang jebolan dari penjara sih? Bagaimana nanti aku bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Itu menjadi pikiranmu. Nah, ketika engkau takut dengan apa yang kamu takutkan, yaitu yang kamu takutkan itu yang terjadi. Pasti aku nanti nggak berhasil ya, ya kamu nggak berhasil. Sulit ya keluaran dari lapas untuk dapat pekerjaan, ya kamu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ngerti maksud saya? Semua yang sakit, engkau yang hari ini sakit, engkau berkata, mana mungkin ya aku sembuh ya? Orang sakitnya sudah seperti ini, maka engkau tidak sembuh. Mana mungkin ya keluargaku akan dipulihkan, kondisi suamiku seperti ini, istriku seperti ini. Mana mungkin ya? Ya engkau tidak dipulihkan. Jadi apa yang kamu pikirkan, itu menciptakan kehidupanmu sehari-hari. Karena apa? Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan hati manusia itu jahat. Gitu ya. Jadi sekarang bagaimana supaya saya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan hari ini yang saya alami? Bagaimana saya menciptakan hari-hari ke depan saya, bagaimana menciptakan masa depan saya sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Masa depan saya ke depan itu bagaimana saya menciptakan adalah mengisi pikiranmu dengan firman, mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Karena pikiranmu menentukan hidupmu. Ketika pikiranmu isinya negatif, kehidupanmu negatif dan merosot. Oke. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Silakan gereja dibacakan. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu Efesus 4, judulnya apa? Yang bawa Alkitab?
Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu judulnya apa? Manusia baru. Judulnya apa? Manusia baru. Apa itu manusia baru? Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kamu adalah ciptaan yang baru. Nah, orang itu tidak pernah memikirkan itu. Ya kan? Kamu terima Yesus, ya udah terima Yesus aja. Kamu pergi ke gereja gitu kan. Hidupmu sehari-hari ya udah kerja. Yang lain ikut jahat, kamu ikut jahat. Yang lain bikin onar, kamu ikut bikin onar gitu. Kamu tidak pernah memahami, kamu tidak pernah merenungkan bahwa aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupku berbeda. Aku manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kalau dulu aku suka mencuri, aku tidak mencuri lagi. Aku bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu sehingga aku bisa menolong banyak orang. Itu Efesus 4, 17 sampai 32. Pelajari itu manusia baru. Jangan kamu membaca Alkitab hanya kamu baca saja. Tetapi setiap ayat demi ayat harus engkau kerjakan. Harus engkau alami. Ketika engkau mengerjakan ayat demi ayat, kehidupanmu akan berbeda. Engkau seperti masuk ke dalam dunianya Tuhan. Engkau akan merasakan yang namanya surga menyentuh bumi. Engkau akan merasakan yang namanya terhubung dengan Bapamu di surga. Ketika ayat demi ayat engkau pelajari, engkau jadikan itu patokan hidupmu, menjadikan itu lifestyle-mu. Saya mau singkapkan kalian hari-hari ini, beberapa dari kalian ya, ketika membaca Alkitab itu ya udah lewat begitu saja, betul nggak? Lewat aja. Oh manusia baru, oh manusia baru. Oh pikirannya jangan sia-sia, ya kan? Ayat 17 betul nggak itu? Coba dibaca. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17 dibaca gereja. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, itu kan perintah ya. Udah nggak? Alkitab itu kan mengajari kamu untuk hidup sesuai dengan stylenya kerajaan surga. Kalau kamu menjadi ciptaan baru, kamu menjadi manusia baru, kamu katanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, kamu pikirannya jangan sia-sia. Tapi seringkali pikiran kita masih dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang keuangan, tentang hal kehidupan, ketakutan tentang apa kata dokter yang mengatakan ini kanker, ini jantung, ini ginjal, ini takut. Dan itu mengisi pikirannya. Terus kalian ngomong begini, ya iyalah Bu, orang namanya hidup itu ya harus menghadapi hal-hal yang sehari-hari kita hadapi. Ya toh? Sakit, dokter mengatakan, oh kamu kena stadium 3 cancer. Oh, eh, masalah ekonomi. Oh, kamu karena ini perusahaannya sudah mulai kolab. Kamu merupakan bagian orang yang akan di PHK. Pikiranmu mulai sia-sia. Padahal sebagai anak Allah, kalau kalian baca di Kejadian 1 ayat 26 dan 28, bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia, yang diciptakan untuk menguasai bumi. Menguasai bumi, menguasai keadaanmu, menguasai sekeliling, bukan dikuasai. Menguasai keadaanmu, menguasai vonis dokter.
menguasai kondisi ekonomimu, menguasai keadaan keluargamu. Engkau bisa menciptakan sesuatu lewat imajinasimu dan ucapanmu. Nah, sekarang saya mau kalian kalau yang di gereja Patmos ya, ketika membaca Alkitab dan dikatakan kamu jangan punya pikiran yang sia-sia, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Waktu pikiranmu sia-sia, hidupmu sia-sia. Pikiran sia-sia itu apa sih? Segala sesuatu yang bukan firman. Ketakutan, kecemasan, semua pikiran negatif. Semua pikiran kejahatan. Semua pikiran najis, cabul. Semua pikiran-pikiran yang tidak membangun hidupmu. Itu pikiran sia-sia. Waktu kamu mengizinkan pikiranmu sia-sia, hidupmu sia-sia. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ayat 8. Ayat 18 coba dibaca. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kekerasan hati mereka. Ya, dan pengertiannya yang gelap, ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dan yang utama dalam hidupnya, yaitu firman. Orang yang tidak menjadikan firman menjadi satu-satunya patokan di dalam hidupnya. Pengertiannya gelap. Pikirannya sia-sia, hatinya degil. Sekali lagi. Orang, manusia yang tidak menjadikan ini yang tidak menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai patokan, sebagai pegangan dalam hidupnya, maka pengertiannya akan gelap, pikirannya sia-sia, hatinya tetap degil. Ngerti ya? Jadi kalau kalian pengen hidupmu terhubung dengan surga, terhubung dengan Tuhan, engkau punya power dan otoritas, engkau punya kuasa dan otoritas, engkau bisa menciptakan yang sakit menjadi sembuh, engkau bisa menciptakan yang miskin jadi kaya, engkau bisa menciptakan keluarga yang berantakan pulih. Kau harus kembali kepada firman Tuhan. Ini buku ajaib. Kalau kamu tidak pernah membacanya, hidupmu teramat sangat mengenaskan dan menyedihkan. Nah, kita berkata, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pikirannya sia-sia, karena pikirannya tidak ada firman Tuhan. Hatinya degil, pengertiannya gelap, bodoh, dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Ayat 19. Ayat 19. Dibaca. Halo? Gereja tolong dibaca. Ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Ayat 20.
Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran Dia dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan Terus? mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ini perintah. Kenapa banyak orang mengalami hidupnya tekanan, kesedihan, penderitaan, kehancuran, sakit tidak sembuh, ekonomi runtuh, sehingga mereka harus mencuri, merampok, keluarga mereka berantakan, mereka bercerai. Kenapa mesti begitu? Karena mereka tidak mengerjakan perintah sebagai manusia baru. Engkau harus menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru sebagai ciptaan yang baru. Pikirannya jangan sia-sia, hatinya jangan degil, perasaanmu jangan tumpul. Engkau jangan menyerahkan hidupmu ke dalam hawa nafsu, karena hawa nafsumu itu membuat engkau mengalami kebinasaan. Alkitab berkata begitu. Tapi kita tetap saja melakukan yang cemar. Tetap saja serakah. Tetap saja pikirannya sia-sia, hatinya degil. Betul kan? Itu kenapa? Banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun ada di lapas, mereka kembali ke lapas dengan dosa yang sama. Saya mau cerita ya. Ini kasus beneran. Kasus beneran. Seseorang kena cancer gitu ya. Terus sudah didampingi dan dia mengalami kesembuhan. Karena saya mulai ngajari, ini dari sini loh, dari pikiran. Kok pikiranmu berkata, kamu sembuh. Di atas kayu salib Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakitmu. Di atas kayu salib Tuhan mengampuni dosamu. Ayo pikiranmu menciptakan kesembuhan atas tubuhmu. Saya akan berdoa untuk mencabut kanker itu dari tubuhmu. Tapi kerjasama ya, pikiranmu tidak boleh sia-sia. Tidak boleh kepahitan, harus mengampuni. Engkau tidak boleh berpikiran negatif. Cemas tidak boleh. Cemas tidak boleh. Tidak boleh. Karena firman Tuhan berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Betul kan? Cemas itu kan ketakutan, kekhawatiran. Berarti engkau harus mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang firman, apapun yang baik. Ya, jangan pernah berpikir negatif tentang suamimu, tentang istrimu, tentang pasanganmu, tentang teman-temanmu. Jangan, pikiranmu engkau harus disiplinkan. Sulit, Bu. Betul sulit. Tetapi kamu wajib mendisiplinkan pikiranmu bersih. Terus dengan berjalannya waktu, dia bisa mengerjakan dan sembuh. Sembuh. Dia sembuh. Sembuh. Tapi apa yang terjadi? Kecenderungan hatinya yang jahat tetap jahat. Balik, sudah ketika kondisi tubuhnya mulai enak gitu. Kelakuannya yang dulu itu balik lagi gitu. Dia tidak ingat bahwa sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Engkau sekarang anak Allah. Engkau ini mempelai Kristus. Engkau ini tunangan Kristus. Kristus kudus, kamu juga kudus. Kristus mengampuni, kamu harus mengampuni. Kan gitu? Mengampuni harus berapa kali? 70 kali 7 di dalam sehari. Sulit, Bu, karena saya ngelihat dia begini, begono, begini, begono, begini, begono.
Dia punya kebenarannya sendiri. Udah sembuh loh. Tapi manusia lamanya balik. Apa yang terjadi? Kambuh. Kansernya hidup lagi. Hidup lagi kansernya. Dan untuk menjadi sembuh itu sulit. Akhirnya, kalian tahu sendiri. Saya mau sampaikan kepada kalian semuanya. Hari ini ketika Tuhan sudah memproses hidupmu, menghancurkan engkau, ya. Dan Tuhan hari ini mengajari engkau untuk memiliki pikiran yang tidak sia-sia. Pikiranmu harusnya seperti apa? Filipi 4 ayat 8. Coba dibacakan. Filipi 4 ayat 8. Ibu tadi yang membaca tadi lebih jelas ya. Suaranya bagus tuh. Bacakan lagi, Bu. Filipi 4 ayat 8. Ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang baik, yang mulia. Kalau tiba-tiba ada pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran negatif atau pikiran jorok atau pikiran cabul atau pikiran yang tidak baik, engkau harus mendisiplinkannya untuk meremove, mendelete, menghapus dari pikiran. Caranya begitu. Karena pikiranmu menentukan hidupmu. Kalau engkau berpikir kalau engkau pengen hidupmu, masa depanmu itu baik, punya keluarga yang bahagia, ya sebagai istri punya suami yang baik, sebagai suami punya istri yang baik, sebagai orang tua punya anak-anak yang baik. Mulai imajinasikan, mulai bayangkan, mulai ingat-ingat hal-hal yang baik. Oke? Ketika engkau pikiranmu mulai diisi dengan hal-hal yang baik, mulutmu mengucap firman, hatimu percaya, hatimu mulai nggak degil lagi, perasaanmu nggak tumpul lagi. Hatimu mulai baik karena setiap hari engkau membersihkan hidupmu dengan firman. Itu Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang aku sampaikan kepadamu. Firman itu terus-menerus engkau gali, engkau baca, engkau renungkan, dan itu membersihkan hatimu. Pikiranmu bersih, mulutmu mengucap firman, hatimu sepakat bersih. Maka yang kamu bayangkan tadi terjadi. Istriku akan baik, suamiku baik, anak-anakku akan pandai cerdas. Mereka tidak akan mengalami pergaulan buruk. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Itu diimajinasikan di sini. Dipikirkan di sini. Diingat-ingat di sini. Yang mengerti gereja Patmos kasih jempol. Itu sulit. Ya, sulit. Karena pikiran-pikiran negatif itu terus-menerus berseliweran di pikiran kita. Belajar disiplin mulai hari ini. Ya, saling mengingatkan. Teman-teman yang di gereja saling mengingatkan. Wih, nek pikiranmu mulai melenceng, segera beresi. Aku isi pikiranku dengan firman. Aku isi pikiranku dengan pikiran-pikiran yang baik, yang bersih. Oke? Maka itu yang akan terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ada satu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya.
jemaat itu mempelai perempuan. Betul ya? Yesus Kristus itu mempelai laki-laki. Oke. Ketika Tuhan berfirman, firman itu menjadi seperti benih. Benih ilahi. Benih ilahi, coba dibaca di 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Ini poinnya. Ini poinnya ya. Kalian harus ngerti itu. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Perhatikan. Benih yang tidak fana. Apa itu benih yang tidak fana? Firman Allah yang hidup dan kekal. Pikiranmu itu seperti rahim rohani. Sebagai mempelai perempuan, sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus. Engkau memiliki rahim itu ternyata di pikiran. Ini rahim rohani. Pikiran itu rahim rohani. Ketika mempelai laki-laki yaitu Yesus Kristus berfirman, Yesus itu sendiri adalah firman. Dari mana ayatnya Yesus adalah firman? Wahyu 19, coba baca Wahyu 19. Wahyu 19. Sudah ketemu semua? Wahyu 19. Sudah? Baca kan? Baca ayat 19 ayat 11. Lalu melihat buka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Terus, Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali yang satunya. Dia terus. memakai dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi, dan ia memeras anggur dalam piringan anggur, yaitu kegeraman muka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba perhatikan ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Yang disebutkan di Wahyu 19 ini, di ayat yang 11-16 itu adalah Yesus. Dan Yesus disebut firman Allah. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu Yesus Kristus sendiri. Ngerti ya? Saya mau statement saya yang terakhir ini kalian tangkap. Saya
Kalian semuanya, gereja, jemaat, adalah mempelai perempuan. Saya memiliki rahim sebagai mempelai perempuan, memiliki rahim. Rahimnya itu di pikiran. Mempelai laki-laki Yesus Kristus adalah Sang Firman. Dia memiliki benih ilahi. Yang di 1 Petrus 1 ayat 23 tadi. Benihnya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Waktu firman itu engkau tangkap di pikiranmu, menggeser semua pikiran negatif, maka kamu akan hidup di dalam dunianya Tuhan. Kamu akan masuk di dalam dunianya Tuhan. Meskipun kamu masih hidup di dunia, tetapi engkau memiliki kehidupan yang berbeda. Yang lain kena virus, kamu enggak. Karena apa? Kamu masuk ke dalam dunianya Tuhan. Kamu mengalami Mazmur 91. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 orang rebah di sebelah kananku, tetapi itu tidak menimpa aku. Karena malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling aku. Karena aku berlindung di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Karena pikiranku tidak sia-sia. Tetapi rahim rohaniku ini aku isi dengan benih firman. Mulutku mengucapkan firman. Hatiku bersih, tidak ada konflik batin. Sebab Roma 14 ayat 17 itu sudah menjadi bagianku. Kerajaan surga bukan tentang soto mie ayam, kambing guling, bukan tentang makanan, bukan tentang bir, bukan tentang narkoba. No, kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana saya disuruh mencari kerajaan surga dan kebenarannya? Ketika pikiran saya tidak saya biarkan sia-sia, tetapi pikiran saya disiplinkan dengan firman. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Ini mikir terus nih, mikir. Apa ya kebenaran? Katanya Roma 14 ayat 17 itu bicara kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Apa ya kebenaran? Ini mikir. Oh, Yohanes 17 ayat 17 berkata firman Tuhan adalah kebenaran. Oke, firman Tuhan adalah kebenaran. Terus bagaimana saya menjalani kehidupan sehari-hari yang saya sedang sakit? Firman berkata, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Jadi pikiran saya disiplinkan untuk berkata, aku sudah sembuh. Aku diampuni. Di atas kayu salib, Yesus menanggung sakit penyakitku. Dan aku tidak perlu sakit karena aku sudah disembuhkan. 12 tahun pendarahan sembuh. Mati 4 hari, Lazarus dibangkitkan. Tidak punya mata, buta dia, tidak punya biji mata. Yesus memberikan biji mata sehingga dia bisa sembuh. Lumpuh jalan. 38 tahun berada di kolam Bethesda. Lumpuh. Ketemu Yesus jalan. Ketika pikiranmu engkau selesaikan dari pikiran-pikiran sia-sia. Imajinasimu tentang firman. Kebenaran, damai sejahtera. Hatimu itu loh. Saya tolong dibantu untuk membacakan ya. Roma 14 ayat 17. Terus saya akan ajari ini. Ini penting sekali. Roma 14 ayat 17. Coba dibacakan yang keras. Dan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu ayat yang ada di belakang saya itu. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau ada 3 hal itu ada di dalam dirimu, kamu terhubung dengan kerajaan surga. Kamu hidup di dalam dunianya Tuhan. Kebenaran, apa itu kebenaran? Oh, ini pikiran jangan jorok porno cabul ya. Oh, ini pikiran jangan cuman mikirin kesalahan orang ya. Oh, pikiran ini jangan negatif ya. Oh, pikiran ini harus isinya kebenaran.
Damai sejahtera. Aku tidak konflik dengan semuanya. Aku mengampuni. Aku tidak mengingat-ingat kesalahan orang. Aku memutuskan mengampuni. Aku berdamai dengan orang itu. Aku berdamai dengan Tuhan. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Damai sejahtera. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacitaku bukan karena rumahku besar, mewah, magrong-magrong. Tidak. Sukacitaku bukan karena aku punya kepingan emas bertumpuk-tumpuk di brankas. Tidak. Sukacitaku bukan karena uangnya banyak. Enggak, itu cuma bonus. Bonus. Sukacitaku karena aku diampuni. Aku diterima oleh Bapakku. Aku dikasihi. Bahkan Bapa sangat mencintai aku sampai dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Bahkan Bapa berikan 2/3 dari dirinya, yaitu dia kasih Roh Kudus, dia kasih anaknya, dia kasih firman-Nya. Aku dikasihi oleh Allah yang menciptakan alam semesta ini. Meskipun manusia menolak aku, meskipun keluargaku menolak aku, tidak masalah. Sukacitaku karena Yesus menerima aku, karena Dia mengasihi. Itu harus terus-menerus engkau disiplinkan untuk mengubah nasibmu hari ini. Yang mengalami kekeringan, yang mengalami sakit tidak sembuh-sembuh, yang mengalami kehancuran, yang engkau terus bergumul dengan dosamu. Susah, Bu, mau bertobat, aku susah, Bu. Sebentar aku bertobat, nanti sebentar aku jatuh lagi. Karena tidak ada firman di dalam pikiran. Tidak ada benih ilahi dari sang mempelai laki-laki itu di pikiran. Sebagai ayat penutup, Roma 12 ayat 1 dan 2. Tolong dibacakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Aku mengingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dengan sempurna. Saya bacakan dari versi yang lain, dari bahasa Indonesia yang lain ya, yang dari versi yang lain. BIMK berkata begini, janganlah ikuti ayat 2 ya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya. Ya. Kalau dari firman Allah yang hidup, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Sebagai anak Allah, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerimanya, yang menerima firman, diberinya kuasa, Yohanes 1 ayat 12, yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka anak-anaknya juga menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Maksudnya bagaimana? Waktu benih firman tadi sudah masuk di dalam rahimmu, kamu ingat-ingat, oh iya, dosaku sudah diampuni, aku sembuh, aku sembuh. Kamu ingat-ingat itu. Kemudian mulutmu mengucap dan hatimu percaya, maka yang sakit sembuh. Kalau yang sakit ekonominya, dompetnya kempas-kempis ya, uangnya tinggal 5.000. Imajinasikan. Kamu ingat tentang 2 anak gitu ya, anak bungsu dan anak sulung itu ya. Ya kan, yang sulung dia tetap di rumah, yang bungsu minta semua warisannya sehingga dia
berfoya-foya dia pulang kembali ke rumah ayahnya karena sudah bangkrut ya. Dan ayahnya menerima dengan segenap hati, bahkan dia memestakan, bahkan dia bikin sebuah upacara yang ajaib gitu ya untuk menyambut kedatangan anak itu. Dan yang sulung marah dan ayahnya berkata gini, "Loh kamu kenapa marah? Harusnya kan kamu ikut bersuka cita karena anakku yang hilang itu sudah balik. Ini loh ada pesta. Ayo kamu harusnya ikut sukacita. Kenapa kamu marah? Loh, bapak itu gimana sih? Anakmu tuh ngabis-ngabis ke warisan. Sekarang dia datang, kamu pestakan. Lah aku setiap hari ada di rumah ini." Bapaknya bilang apa? Dia bilang gini, "Bapak, aku ini setiap hari di rumah ini. Satu lembu pun kamu enggak pernah pestakan untuk saya." Terus bapaknya bilang begini, "All I have is yours." Semua yang aku punya ini sebetulnya milik. Berarti bodohnya dia tuh. Dia berpikir bahwa dia hanya seorang upahan. Dia berpikir bahwa dia hanya seorang budak. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berpikir seperti anak sulung itu. Mereka tidak mengerti. Tuhan berkata, "All I have is yours." Katanya anak Allah. Kamu sebut dia bapamu. Berarti kamu anaknya tuh. Allah pencipta alam semesta ini kaya raya. Dan dia punya anaknya, yaitu kita semuanya. Kalau kalian hari ini miskin, berarti kira-kira bukan anaknya Bapa di surga. Tapi Bapa segala dusta. Ada dua Bapa kan? Bapa di surga dan Bapa segala dusta. Nah, kamu tuh anaknya siapa? Kok miskin? Kalau kamu miskin, kitab Amsal berkata, kamu jangan malas, bekerjalah keras. Setiap orang itu diberi yang namanya talenta, diberi yang namanya kemampuan, kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setiap orang itu spesial di hadapan Tuhan. Setiap orang diberi talenta, diberi kemampuan. Bekerjalah keras dengan talentamu dan pasti engkau akan diberkati. Karena engkau anak Bapa. Kalau engkau miskin hari ini karena engkau malas, belajarlah dari semut, kata kitab Amsal. Ya. Jadi kalau engkau miskin, kenapa? Ada yang salah dari hidupmu. Hubunganmu dengan Tuhan terputus. Yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Beresi dosa. Kalau dulu kamu malas, bekerjalah keras. Kalau dulu kamu tukang mencuri, bekerjalah keras. Menghasilkan sesuatu, menolong banyak orang, kamu pasti diberkati. Kalau kamu sakit, ucapkan firman, bayangkan firman tentang kesembuhan. Kalau keluargamu hancur, ucapkan tentang pemulihan. Ya, apapun itu. Kalau engkau takut dengan masa depanmu, ucapkan ayat-ayat tentang masa depan, tentang Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan atas hidupmu, tapi rancangan damai sejahtera dan sukacita. Rahimmu, rahim rohanimu, pikiran harus dibersihkan dari benih-benih yang jahat. Izinkan hanya firman saja yang mengisi pikiranmu. Mulutmu mengucap firman. Hatimu bersih. Hatimu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ada kebenaran. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Kamu mengucap apa saja itu terjadi. Dan itulah hidupmu sebagai anak Allah. Amin. Itu pelajaran hari ini tentang kuasa penciptaan dan yaitu kuasa imajinasi dan perkataan yang bisa menciptakan masa depan. Saya harap itu bisa memberkati kalian semuanya, mengubah nasibmu menjadi seperti anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari bangkit berdiri. Kita terima berkat hari ini. Dan saya harap benih firman yang sudah disampaikan
Kau ingat-ingat, keluar dari gedung gereja, engkau membawa benih yang dari Yesus Kristus, yaitu firman. Dan mulai hari ini, engkau jagai pikiranmu supaya bersih, jauh dari semua pikiran-pikiran negatif, sebab itu adalah rahim rohanimu. Supaya setiap benih firman yang nempel, yang nyantol di pikiranmu, engkau ucapkan, engkau ingat-ingat, engkau ucapkan, engkau ingat-ingat, engkau renungkan. Dan engkau sedang menciptakan sesuatu atas hidupmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai dengan anak-anak-Mu di gereja Patmos. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, biar mengubah nasib kami, mengubah hidup kami. Tuhan, ada begitu banyak air mata, kegagalan, kehancuran yang kami terima, oleh karena kami membiarkan pikiran kami sia-sia. Sebagai manusia baru, kami masih terus hidup di dalam manusia lama. Hati kami degil, kami pengertian kami gelap Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami penuh dengan hawa nafsu. Ampuni kami. Dan hari ini kami mau mempersembahkan pikiran kami menjadi rahim yang bersih. Sehingga setiap kami mendengar firman, benih firman ini, benih ilahi ini akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan hidup kami masuk ke dalam dunianya Tuhan. Terhubung di dalam kerajaan surga, mengalami semua kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu jemaat. Kalau hari ini engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, engkau mentaatinya, engkau menangkapnya, engkau mengimajinasikannya, engkau merenungkannya setiap hari berulang-ulang siang dan malam, maka hidupmu akan dipenuhi dengan segala berkat sesuai janji Tuhan di Ulangan 28 ayat 1-14. Maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Maka apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Sebab kesukaanmu ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau meremove, engkau mendelete semua pikiran sia-sia. Tetapi hanya menangkap firman Tuhan, engkau renungkan, engkau imajinasikan. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.